warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ananda Arif dengan NIM 151423139 dari kelas 1G jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Rustam Husain MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai penciptakan iklim kelas. Pengertian iklim kelas. Proses pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan peserta didik, dan antara peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Dalam proses pembelajaran di kelas, upaya guru untuk menciptakan iklim kelas juga menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran tersebut. Menurut Hidayanto 2016-2, iklim sebenarnya merupakan terjemahan kata climate dalam bahasa Inggris. Namun demikian, beberapa istilah kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan kata climate seperti feel, atmosfer, tone, dan environment. Dalam konteks ini, istilah-istilah iklim kelas digunakan untuk mewakili kata-kata tersebut. Dan kata-kata lain seperti learning environment, group climate, dan classroom environment. Menurut Bloom, dalam Hidayanto 2016-3 mendefinisikan iklim sebagai kondisi, pengaruh, dan rangsangan dari luar yang meliputi pengaruh fisik, sosial, dan intelektual yang mempengaruhi peserta didik. Dalam penggunaan lingkungan kelas, selanjutnya Hidayanto 2016 mengatakan bahwa iklim kelas adalah organisasi sosial, informal, dan aktivitas guru kelas yang secara spontan memengaruhi tingkah laku peserta didik. Di samping itu, Hoy dan Miskel menambahkan bahwa istilah iklim seperti halnya kepribadian pada manusia. Apabila definisi Hoy dan Miskel tersebut diterapkan pada kelas, maka iklim kelas berarti kepribadian kelas. Pengertian ini dapat diterima dengan alasan bahwa masing-masing kelas mempunyai ciri atau kepribadian yang tidak sama dengan kelas-kelas lain. Meskipun kelas itu dibangun dengan fisik dan bentuk atau arsitektur yang sama. Jenis-jenis iklim kelas. Berdasarkan tinjauan tentang suasana kelas, dikemukakan oleh Nasution 2003-119, menurutnya ada 3 jenis suasana yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Berdasarkan sikap guru terhadap anak dalam mengajarkan materi pelajaran. 1. Iklim kelas dengan sikap guru yang otoriter. Suasana kelas dengan sikap guru yang otoriter terjadi bila guru menggunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya tanpa lebih jauh mempertimbangkan akibat bagi anak, khususnya bagi perkembangan pribadinya. Dengan hukuman dan ancaman, anak dipaksa untuk menguasai bahan pelajaran yang dianggap perlu untuk ujian dan masa depannya. 2. Iklim kelas dengan sikap guru yang permisif. Suasana kelas dengan sikap guru yang permisif ditandai dengan membiarkan anak berkembang dalam kebebasan tanpa banyak tekanan, frustasi, larangan, perintah, atau paksaan. Pelajaran selalu dibuat menyenangkan. Guru tidak menunjukkan dirinya dan berada di belakang untuk memberikan bantuan bila dibutuhkan. 3. Iklim kelas dengan sikap guru yang real. Suasana kelas dengan sikap guru yang real ditandai dengan adanya kebebasan anak yang disertai dengan pengendalian terhadapnya. Anak-anak diberi kesempatan yang cukup untuk bermain bebas, belajar sesuai dengan tipe belajarnya, serta minatnya tanpa diawasi atau diatur dengan ketat. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kelas. Muhtadi dikutip Sulni 2016 menjelaskan bahwa banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun faktor yang perlu diperhatikan tersebut antara lain
Satu, pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa belajar. Dua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam konteks pembelajaran. Tiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam manajemen kegiatan pembelajaran. Empat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis. 5. Lingkungan kelas sebaliknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dalam mendorong terjadinya proses pembelajaran. Keenam, menyediakan berbagai jenis sumber atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat. Menciptakan iklim kelas yang positif. Banyak dari iklim ruang kelas muncul dalam domain efektif, jadi sulit untuk menciptakan iklim itu secara langsung. Akan tetapi, kita dapat melakukan banyak hal untuk berkontribusi pada iklim ruang kelas positif dengan perilaku kita yang kita tampilkan dan keyakinan kita tentang mengajar dan belajar. 4 yang secara khusus penting. 1. Modeling atau mencontohkan. Modeling oleh guru adalah salah satu kekuatan paling bertenaga yang ada di ruangan kelas dan berperan penting dalam menciptakan iklim ruang kelas yang positif. 2. Memedulikan. Penelitian mendukung pentingnya memedulikan siswa yang memiliki preferensi bahwa pada guru peduli terhadap mereka, melaporkan hasil motivasi yang positif seperti tanggung jawab yang lebih prososial dan sosial, upaya akademis, dan kekayaan pengendalian diri yang lebih besar. Tampaknya siswa ingin guru peduli terhadap mereka sebagai murid dan manusia. 3. Ekspektasi positif. Ekspektasi juga memengaruhi interaksi guru dengan siswa secara individual. Secara spesifik, guru yang berperilaku sesuai dengan pola-pola yang diidentifikasi oleh penelitian cenderung memperlakukan siswa yang mereka anggap sebagai siswa bermotivasi prestasi tinggi secara berbeda dengan siswa-siswa yang mereka anggap sebagai siswa yang bermotivasi prestasi rendah. 4. Efektivitas pengajaran personal. Guru dengan efektivitas tinggi bersikap adil dan menuntut. Mereka memaksimalkan waktu yang ada untuk mengajar, memuji siswa karena pemahaman mereka yang semakin baik, dan bertahan dengan mereka yang berprestasi rendah. Ciri-ciri iklim kelas yang baik. Ciri-ciri kelas yang memiliki iklim yang baik menurut Mojiarto dalam Sari 2013-21 adalah sebagai berikut. 1. Suasana pembelajaran di kelas tenang, jauh dari kegaduhan dan kekacauan. 2. Adanya hubungan yang akrab, penuh pengertian dan rasa kekeluargaan antara warga sekolah. 3. Di sekolah tampak adanya sikap mendahulukan kepentingan sekolah dan kepentingan banyak, sedangkan kepentingan pribadi mendapatkan tempat yang paling belakang. 4. Semua kegiatan sekolah diatur dengan tertib, dilaksanakan dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan merata. 5. Siswa mendapat perilaku adil, tidak dibeda-bedakan antara yang miskin dan yang kaya, pandai dan yang lamban berpikir, semuanya mendapat kesempatan yang sama untuk berprestasi sebaik-baiknya. 6. Di dalam kelas dapat dilihat adanya aktivitas belajar mengajar yang tinggi. 7. Siswa aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran yang kurang dipahami, sedangkan guru dengan senang hati bersedia menjawabnya. 8. Siswa saling menghargai satu sama lainnya, dan terhadap gurunya siswa memiliki rasa hormat yang tinggi. 9. Meja dan kursi serta perlengkapan lainnya yang terdapat di kelas senantiasa ditata dengan rapi dan dijaga kebersihannya. 10. Siswa ikut merawat kebersihan perabot sekolah
dan kebersihan ruang kelas yang penugasannya dilakukan secara bergilir. Tujuan penciptaan iklim kelas: 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Audio Jungle.